Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, pada satu kesempatan Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak. Dan kemudian seorang dari antara yang hadir di hadapan Yesus itu mendekati Yesus dan kemudian berkata begini, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Orang ini minta supaya Tuhan Yesus mengingatkan saudaranya agar saudaranya mau berbagi warisan. Tetapi Tuhan Yesus menolak permintaan itu. Ia berkata begini, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Tuhan Yesus tidak mau memenuhi permintaan orang itu, dan kemudian Tuhan justru menggunakan kesempatan ini untuk mengingatkan para pengikutnya akan bahaya ketamakan. Tuhan berkata begini, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan." Orang yang tamak itu melakukan apa saja untuk mengumpulkan harta benda. Harta menjadi tujuan hidupnya, dan dia tidak peduli dengan cara untuk mendapatkannya. Dia tidak peduli juga dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, mengapa Tuhan Yesus mengingatkan bahaya ketamakan ini? Mengapa ia mengingatkan supaya orang waspada akan bahaya ketamakan? Ia berkata begini, "Walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung pada kekayaannya itu." Nah, kemudian untuk menjelaskan hal ini, Tuhan akan menyampaikan satu perumpamaan. Dan saudara dapat melihat teksnya dalam Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai dengan 21. Dalam perikop ini, Tuhan Yesus menyampaikan satu perumpamaan untuk menjelaskan bahaya ketamakan itu. Perumpamaannya adalah tentang orang kaya yang bodoh. Nah, Tuhan bercerita begini, ada seorang kaya, ini orang kaya di zaman dulu ya, hartanya berupa tanah yang luas, tanah pertanian. Dan tanah pertanian yang dimilikinya itu menghasilkan panen yang melimpah. Panen gandum yang melimpah. Dan kemudian dia sudah punya lumbung. Tetapi kelimpahan panen membuat dia berpikir begini, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Kelimpahan panen kemudian membuat dia berpikir, dan ada dua hal yang dilakukan oleh orang kaya itu. Langkah pertama yang akan dia lakukan adalah merombak semua lumbung yang dia miliki. Lalu dia membuat lumbung yang lebih besar, yang bisa menampung seluruh hasil panennya. Dengan demikian, hasil panen yang melimpah itu disimpan dalam lumbung yang besar, dan kemudian langkah kedua yang dilakukan oleh orang kaya ini adalah berkata kepada jiwanya. Ia berkata begini, "Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Orang kaya ini berpikir, makanan dan minuman yang dia sediakan, kelimpahan panen yang disimpan di dalam lumbungnya,
dapat memberikan ketentraman kepada jiwanya. Kalau kita memperhatikan yang dilakukan oleh orang kaya ini, sebenarnya tidak ada yang keliru. Dia memiliki hasil panen yang melimpah, dia menyimpannya di dalam lumbung, dan sesudah itu dia merasa tenang. Tetapi kalau kita perhatikan lebih lanjut, ada yang salah, yang sama sekali tidak dia pikirkan. Dia berpikir keselamatan jiwa, ketentraman jiwa, itu sama dengan kenyangnya perut. Seolah-olah jiwanya dapat dijamin dengan makanan dan minuman yang dia bisa sediakan untuk tubuhnya. Nah, kemudian Tuhan Yesus melanjutkan perumpamaan ini. Tetapi firman Allah kepadanya, kepada orang kaya itu, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Malam itu juga Allah mengambil jiwanya. Orang kaya itu mati. Nah, sesudah jiwa orang itu terpisah dari raga, raga mati. Yang memerlukan makan dan minum itu hanya raga. Jiwa tidak memerlukan makan dan minum. Kekeliruan yang dilakukan oleh orang kaya itu adalah memandang pemenuhan urusan tubuh, makan dan minum itu sama dengan keselamatan jiwa. Dan ketika dia hanya memikirkan urusan raga, ternyata raga itu ada masanya. Raga itu akan mati. Dan ketika raga mati, dia tidak perlu makan, tidak perlu minum. Dia sudah jadi jenazah. Lalu bagaimana dengan jiwanya? Nah, justru ini yang diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Jangan sampai para pengikutnya hanya memikirkan soal raga, tetapi tidak peduli dengan keselamatan jiwa. Tuhan tidak mengatakan jangan urus ragamu ya, tapi jangan hanya memperhatikan ragamu. Perhatikan yang lebih penting. Apa itu? Keselamatan jiwamu. Nah, pada akhir perumpamaan ini, Tuhan Yesus berkata begini, "Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Orang ini kaya. Dia punya tanah, panennya melimpah. Dan hasilnya itu dia bisa sediakan untuk dirinya sendiri, ya, untuk hidup selama bertahun-tahun. Jelas dia kaya, punya banyak harta. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada gunanya kamu menjadi orang yang kaya dengan cara yang seperti itu, kalau kamu tidak kaya di hadapan Allah. Nah, apa maksudnya Tuhan Yesus mengatakan kaya di hadapan Allah? Nah, untuk memahami ungkapan ini, kita perlu melihat dua perikop atau dua ayat dari Injil Lukas. Yang pertama di bab 18 ayat 22. Ketika Tuhan Yesus berbicara dengan orang kaya yang ingin memperoleh hidup yang kekal, Tuhan Yesus berkata begini, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kamu lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga.
Kemudian, datanglah kemari dan ikutlah aku. Kita perhatikan bagaimana orang bisa memperoleh harta di surga. Yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini tadi, jual hartamu, lalu hasilnya bagikan kepada orang-orang miskin. Dengan cara seperti itu, dia berlaku seperti mengumpulkan harta di surga. Kemudian, ayat yang kedua yang kita perlu lihat, itu ada di bab 12, ayat 33. Tuhan berkata begini, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan dapat habis. Bagaimana orang mengumpulkan pundi-pundi di surga? Caranya dengan memberi sedekah. Baik, kita kembali ke orang kaya yang bodoh tadi. Di mana letak kebodohannya? Untuk raganya, dia memikirkannya dengan cara yang luar biasa. Tetapi untuk keselamatan jiwanya, dia tidak memikirkan apa-apa. Bagaimana memikirkan keselamatan jiwa? Jadilah kaya di hadapan Allah. Lalu, bagaimana menjadi kaya di hadapan Allah? Kumpulkan harta di surga. Buat pundi-pundi di surga. Caranya? Kasihi sesamamu, bantu sesamamu yang mengalami kesulitan, dan dengan cara itu, kamu bisa melihat bagaimana Allah memberikan kepadamu harta surgawi. Orang kaya itu hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia memiliki banyak harta, tapi tidak terpikir olehnya untuk memikirkan orang lain. Nah, menggunakan harta benda yang diberikan oleh Tuhan untuk mengasihi sesama, untuk menolong sesama, itulah cara mengumpulkan harta di surga. Dan dengan cara seperti ini, orang memikirkan keselamatan jiwa. Orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, dialah yang dipandang berkenan kepada Allah, dan jiwanya akan menerima kehidupan yang abadi. Nah, saudara-saudara, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini mengingatkan kita. Tuhan sudah memberikan kepada kita harta benda. Tuhan sudah membuat kita sanggup untuk bekerja, berusaha, sehingga kita bisa memiliki uang, harta benda. Seberapapun banyaknya, itu bukan masalah. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Allah, kita percaya juga semuanya itu diberikan oleh Allah. Nah, kemudian harta yang diberikan oleh Allah itu harus digunakan dengan cara yang seperti apa? Kita bekerja keras untuk menghidupi diri sendiri, untuk menghidupi orang-orang yang kita kasih. Jelas ini berkenan kepada Allah. Selain itu, Tuhan mengingatkan, gunakan hartamu untuk mengasihi sesamamu, untuk melakukan kehendakku, supaya pada akhirnya kamu pun akan tinggal bersama dengan aku di dalam kehidupan surgawi. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.